Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian hari Kebir Sutoyo. Hari ini Kamis 3 April 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati, jiwa, dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat alasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dalam bahasa Batak Toba, alai jumpa mabuat si pangano ko pio makana pugus aka namartihas napapang dohok na mapitung. Jadi martua mahodisi aidang terbalos na si day tuho alai marbalos day tuho sugot di hahihion nyaka partigor. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari manusia cenderung memberi atau berbagi dengan mereka yang bisa membalas. Kita sering mengundang orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau yang dianggap bisa memberikan keuntungan di masa depan. Namun Yesus mengajarkan kasih yang melampaui batas kepentingan pribadi. Ia mengundang kita untuk memperhatikan mereka yang tersisih, atau orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, yang tidak memiliki apapun untuk membalas. Inilah kasih sejati, kasih yang tidak didasarkan pada keuntungan atau balasan, melainkan pada ketulusan dan kemurahan hati. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan kembali. Tuhan sendiri telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kita diundang ke dalam anugerah keselamatan bukan karena kita layak atau mampu membalas, tetapi karena kasih karunia-Nya semata. Sebagai penerima kasih karunia-Nya, kita juga dipanggil untuk menyalur kasih itu kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan dan penghiburan. Dunia mungkin tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang berharga, tetapi di mata Tuhan, setiap tindakan kasih yang tulus memiliki makna kekal. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita merasa sulit untuk memberi tanpa pamrih. Ada dorongan alami dalam diri manusia untuk mengharapkan balasan atau pengakuan dari orang lain. Namun Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari penghargaan dunia, melainkan dari sukacita yang datang ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberi kepada mereka yang tidak dapat membalas adalah salah satu bentuk pengorbanan yang berkenan di hadapannya. Bahkan ketika kebaikan kita tidak dihargai oleh manusia, Tuhan melihatnya dan menyajikan upah yang jauh lebih besar, yaitu bagian dalam kehidupan kekal bersamanya. Ketika kita mulai menerapkan kasih yang tanpa pamrih, kita bukan hanya menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi juga mengalami sukacita yang sejati. Kita akan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi dengan tulus. Setiap kebaikan yang kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan adalah cerminan dari kasih Kristus yang telah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Kita diajak untuk menjadi bagian dari perjamuan kasih yang lebih besar, di mana semua orang diterima dan dikasihi tanpa syarat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam kasih yang tidak terbatas oleh batasan sosial, ekonomi, atau kepentingan pribadi. Undangan ini bukan hanya untuk berbagi secara materi, tetapi juga untuk membuka hati bagi mereka yang sering diabaikan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sedang terluka, kesepian, atau kehilangan harapan. Tuhan memanggil kita untuk merangkul mereka dengan kasih yang tulus, bukan sekedar dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Ketika kita memilih untuk melayani tanpa pamrih, kita sedang membangun harta yang tidak akan lenyap,
harta yang disimpan dalam kerajaan Allah. Yesus berjanji bahwa setiap tindakan kasih yang dilakukan dengan tulus akan mendapatkan balasannya di hari kebangkitan orang benar. Ini bukan sekedar janji tentang imbalan di surga, tetapi juga tentang bagaimana hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang melampaui apa yang bisa diberikan dunia. Kasih yang sejati selalu membawa kebahagiaan, bukan hanya bagi yang menerima, tetapi juga bagi yang memberi. Hidup dalam kasih seperti ini menjadikan kita bahagian dari perjamuan yang sejati, perjamuan kasih Allah yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih yang sejati. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sering mengasihi dengan harapan mendapat balasan. Ajarlah kami untuk memberi dengan tulus, melayani dengan sukacita, dan merangkul mereka yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih Kristus, sehingga kami dapat menjadi terang bagi dunia. Kuatkan kami dalam setiap langkah kami, dan ingatkan kami selalu bahwa kebahagiaan sejati ada dalam memberi, bukan hanya dalam menerima. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup yang berbagi dalam kebahagiaan sejati. Immanuel.